meningkat ke acara selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah agama yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Syekhon Al-Atos. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan guru-guru kita, wabil khusus Al-Habib Husain bin Alwi Al-Hamid mata'anallah bituli hayatih, dan juga ada guru kita Al-Ustadz Hafiz Fadilah Khadim Majlis, dan juga ada Ustadz Haji Yajin, Ustadz Zainuddin, Bapak Haji Buang, Bapak Haji Madi. Kita doakan semoga guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberkahi ilmunya, amin ya rabbal. Ini udah jam berapa kira-kira nih? Ini kira-kira masih lanjut ya nih? Lanjut gak nih? Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada malam yang mulia ini, kita melakukan daripada peringatan daripada bulan maulidnya Nabi besar Muhammad, diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia oleh Allah. Karena apa? Di dalam surat Allah jelaskan rahmatan lil alamin. Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi menyampaikan apa? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Makanya wajib kita bergembira atas bulan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ada orang jenggotnya 2 lapis, dia ngomong katanya maulid bid'ah segala macam, saudara. Ini kira-kira yang begini betul ya nggak? Ini kira-kira yang begini betul kan ya? Ada orang jenggotnya 2 lapis ngomong maulid bid'ah, kurang ajar tidak? Ini yang begini yang merusak daripada agama Islam, saudara. Maulid dibilang bid'ah, maulid katanya kagak ada di zaman Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat Allah berfirman rahmatan lil alamin. Nabi diutus ke alam semesta, Nabi diutus ke alam dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Untuk apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad wajib mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang diberikan. Kita merayakan bulan maulid bukan hanya sekedar bulan maulid, tapi apa? Kita menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad. Kita baca salawat, kita baca maulid, kita berzikir kepada Allah. Tak lain hanya satu, untuk menggembirakan hati Sayyiduna Muhammad. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dikisahkan oleh Sayyidina Ja'far. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di Madinah bersama sahabatnya yang bernama Sayyidina Ja'far. Seketika itu apa kata Sayyidina Ja'far?
Ketika Sayyidina Ja'far sedang berjalan, Sayyidina Ja'far berkata, kemudian Sayyidina Ja'far melihat daripada wajahnya Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Ja'far melihat daripada bulan purnama yang sangat indah. Apa kata Sayyidina Ja'far? Wallahi inna wajha Rasulillahi ahla minal qamar. Sallu ala Nabi Muhammad. Inna wajha Rasulillahi ahla minal qamar. Apa kata Sayyidina Ja'far? Sesungguhnya wajah Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Tuh wajahnya baginda Nabi Muhammad. Makanya di dalam Maulid Simtud Duror dikatakan nuran fauqa kulli nur. Nabi Muhammad mempunyai cahaya di atas cahaya. Bahkan juga dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW bersama Siti Aisyah. Seketika itu Nabi Muhammad sedang berdakwah. Dan Siti Aisyah sedang berada di rumah. Siti Aisyah sedang menjahit. Seketika itu malam, tidak ada yang terlihat. Zaman Nabi dulu. Sampainya Nabi Muhammad di rumah. Dibukakan pintu oleh Siti Aisyah. Dan mengucapkan salam dari yang Nabi Muhammad berikan. Seketika dibuka pintunya, Siti Aisyah terlihat. Melihat daripada pancaran cahaya dari wajah Nabi Muhammad. Melihat daripada wajah indahnya Nabi besar Muhammad. Seketika itu ketika beliau menjahit, jarum daripada jahitnya terjatuh, tidak terlihat sekalipun. Seketika sampainya Nabi Muhammad SAW, maka terpancarlah jarum tersebut. Karena apa? Karena cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad basyaran lakal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia. Bahkan Nabi Adam, Nabi Musa ingin sama seperti kayak kita. Apa? Sama seperti kayak kita maksudnya apa? Sama kayak kita mau menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam iri kepada kita umat akhir zaman. Apa kata Nabi Adam? Umat Nabi Muhammad diberikan 4. Yang mana 4 tersebut diirikan oleh Nabi Adam. Yang pertama, umat Nabi Muhammad jika berbuat maksiat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika beliau mau bertobat. Yang kedua, umat Nabi Muhammad ketika beliau umat Nabi Muhammad ketika beliau sudah mabuk. Ketika semua umat Nabi Muhammad berbuat apa yang segala macam yang Allah tidak suka. Seketika itu ketika beliau berdoa dan minta ampun kepada Allah. Dan juga bertobat kepada Allah. Maka dosanya diampuni sama Allah. Nabi Adam yang pertama. Beliau makan buah khuldi. Beliau makan buah khuldi sampai diturunkan ke dunia. Sampai dikeluarkan dari surga. Dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terpengaruhnya oleh jin, saudara. Maka dari itu kita lihat Nabi Adam. Sungguh mulianya Nabi Adam, sama kayak kita umat akhir zaman, sama mau menjadi daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, saudara. Ini Nabi Adam SAW, beliau dosanya tidak diterima oleh Allah. Tak lain dan tak bukan, hanya menyebut daripada nama baginda Nabi besar Muhammad. Beliau berdoa ada namanya baginda Nabi besar Muhammad. Ditanya nih Nabi Adam oleh Allah. Wahai Sayyidina Adam, wahai Nabi Adam, mengapa engkau tahu bahwasanya ada Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Bagaimana aku tidak tahu? Seketika aku dikeluarkan dari surga, aku mengangkat daripada kepalaku. Aku melihat di atas tiang-tiang ars. Beliau di situ ada bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana nama tersebut tidak mulia? Bagaimana nama tersebut tidak disanjung-sanjungkan? Bahwasanya nama Nabi Muhammad ada di samping namanya Allah Subhanahu wa taala. Sekitar disebut nama Nabi Muhammad baru diterima oleh Allah, doa-doanya diterima oleh Allah dan taubatnya Nabi Adam diterima. Yang kedua, saudara,
Kita lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Musa membelah lautan. Tidak bisa membelah lautan awalnya. Beliau bisa membelah lautan karena apa? Karena menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Ini kira-kira Nabi Muhammad mulia tidak? Nabi Muhammad mulia tidak? Kayaknya udah ngantuk nih. No, ibu-ibu masih pada semangat kan nih? Bu, ngantuk nih ibu-ibu nih. Nih ibu-ibu di sana nih suaminya pada di sini semua bu. Nah, kira-kira ibu-ibu ngantuk kan nih? Lanjut kan nih? Seketika Nabi Musa membelah lautan tidak bisa juga. Tak lain beliau menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali beliau tidak bisa membelah lautan. Yang kedua dia tidak bisa membelah lautan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, di dalam doamu ada salah satu yang kekurangan. Apa? Nabi Musa pun teringat apa yang kekurangannya. Beliau lupa bahwasanya tidak menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru nih lautan terbuka untuk umat-umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak sampai di situ saudara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beliau saja bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslimu taslima. Ini sesungguhnya Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah saja bersolawat kepada kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad. Bagaimana tidak mulia nama Nabi Muhammad. Kita punya Tuhan aja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang perlu kita sombongkan sebagai umatnya? Kita punya Tuhan bersolawat. Kita sebagai umat akhir zaman tidak ada yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jarang orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada seseorang ulama. Seseorang ulama mengatakan apa? Demi Allah, bahwasanya satu detik pun saya lupa kepada Nabi Muhammad. Satu detik pun saya tidak membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Maka saya adalah orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Saya adalah orang bukan orang-orang yang benar masuk Islam. Saya adalah orang-orang yang apa maksudnya? Tidak Islam benar. Paham gak? Maksudnya ini orang-orang yang kayak seperti orang-orang Kristen. Ini orang tersebut mengingatkan dirinya bahwasanya sedetik pun, semenit pun bahwasanya beliau tidak sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka dia tidak menganggap daripada dirinya sebagai orang Islam. Tuh, orang zaman dulu, orang alim ulama. Beliau tidak ada yang mengejar daripada dunia. Alim ulama nggak ada yang mengejar dunia. Sekarang 2020 orang pada ngejar dunia. Sekarang apa itu yang lagi viral? Harta, tahta, segala macam dah tuh. Orang dulu para salafun saleh, beliau tidak ada yang mengejar dunia, tapi apa? Dunia yang mengejar mereka. Tapi orang zaman sekarang ngejar dunia semua. Harta dipikirin, betul. Tahta dipikirin, betul. Harta nggak boleh kehilangan dikit pala puyang, betul. Orang zaman sekarang bisanya mikirin harta, mikirin dunia. Dia tidak memikirkan daripada hari-hari ke depannya. Yaitu apa? Kita nanti bakal dikumpulkan di yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah tidak ada seseorang pun yang diampuni oleh Allah. Satu dunia dikumpulkan dalam satu tempat. Itu orang berkumpul saking penuhnya, seseorang menginjak daripada badan seseorang. Dan ada bahkan sampai yang tenggelam dengan apa? Bukan karena air, bukan karena apa-apa, tapi tenggelam dengan air keringat seseorang. Allah tidak membuka bahwasanya yang mau
yang mau bertobat siapa? Allah tidak akan ngebuka. Di situ semua hamba-hambanya dikumpulkan. Yang apa? Kristen, Hindu, Buddha, Majusi, segala macam dah tuh. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ nabi-nabi kagak ada yang ngebantu. Semua orang pada berkeringat, semua orang pada tersiksa. Karena apa? Karena perbuatannya di dunia. Ada salah satu nabi yang memberitahu kepada kepada hambanya Allah bahwasanya ada salah satu orang yang mulia yang sedang menunggu kalian semua. Semua orang pada berminta tolong. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Tak kecuali tak bukan yang bakal menolong kita nanti di yaumil kiamah adalah Nabi Muhammad. Yang nolong kita nanti di yaumil kiamah hanya Nabi besar Muhammad. Ini gue ceramah sampai batuk-batuk begini nih. Ini masih lanjut gak nih? Lanjut gak nih? Lanjut aja, gue masih ada acara nih boy. Tak sampai di situ saudara. Nabi bahkan ngebantu kita seketika amal perbuatan kita di dunia. Amal buruk kita lebih berat. Contoh amal buruk kita lebih berat. Amal perbaikan kita lebih rendah. Maka Nabi Muhammad membantu kita dengan apa? Dengan sorbannya, dengan imamahnya, dengan jubahnya. Ditaruh dipertimbangkan nanti. Jikalau perbuatan dosa ente masih banyak, apa kata Nabi Muhammad? Sekarang ente dicuci dulu, ente dibersihin dulu, ente bakal disiksa dulu. Nanti setelah itu baru ente bisa ketemu anak. Betapa mulianya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir nih. Yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika ngumpul bersama para sahabat. Nabi Muhammad kemarin ngumpul sama sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad merengut. Nabi Muhammad meneteskan air mata. Ditanya sama sahabat, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad masih diam, belum menjawab sama sekali. Ditanya lagi sama sahabat yang kedua kali, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Ada apa dengan engkau?" Ditanya yang ketiga kali sama seperti itu juga. Dan akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku mengingat daripada umat-umatku nanti di akhir zaman. Mereka adalah umatku yang mana belum pernah bertemu denganku, yang mana belum pernah berbincang-bincang denganku, yang mana belum pernah melihat daripada wajahku. Makanya orang-orang yang beruntung bisa duduk di majelis ilmu, bisa merayakan daripada bulan maulidnya Allah, bisa merayakan daripada bulan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Orang yang paling beruntung bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Semoga pulang dari sini, semoga kelar acara maulid Nabi kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ketika ditanya, "Aku rindu dengan umatku yang di akhir zaman." Nabi Muhammad berteriak apa? "Ahbabi, ahbabi." Kekasihku, kekasihku. Yang dimaksudnya kekasih Nabi Muhammad adalah siapa? Nih kita umat akhir zaman yang dirinduin oleh Allah, yang dirinduin oleh Nabi Muhammad. Makanya nggak usah disombongin, kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia sementara. Nanti kita dibangkitkan lagi di yaumil kiamah. Siapa yang mau nolong kalau bukan Nabi Muhammad? Makanya berbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Berbanyak daripada kita bersolawat, berzikir. Kita baca maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad, kalau kita mau menjelaskan Nabi Muhammad bakal panjang nih urusannya, nggak kelar-kelar. Nabi Muhammad banyak kisah-kisahnya. Orang yang mau kisahin Nabi Muhammad,
Lu bakal kan nggak bakal kelar-kelar, nah mau jam berapa juga nggak kelar-kelar. Karena kenapa? Karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama sahabat, beliau mengingatkan apa daripada umat akhir zaman. Makanya jangan sampai tangan kita diharamkan untuk mencium daripada tangan Nabi Muhammad. Jangan sampai tangan kita diharamkan untuk berpegangan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai muka kita diharamkan oleh Allah untuk melihat daripada wajahnya Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti seketika sakaratul maut kita, bibir kita diharamkan. Diharamkan untuk apa? Untuk membaca daripada la ilaha illallah. Untuk membaca daripada salawat. Kan sekarang orang-orang nih pada aneh-aneh. Dia hidup di dunia gak ada yang mikirin Allah. Seketika dia kena musibah, siapa yang dipikirin? Nyebut nama siapa deh? Nyebut nama Allah, hadirin. Beliau kena musibah, seseorang kena musibah baru bisa menyebut nama Allah. Sebelumnya kemana aja? Dia hidup di dunia enak-enakan, tidak menyebut nama Allah, tidak salawat kepada Nabi, tidak berzikir kepada Allah. Seketika kena musibah yang disebut nama Allah. Itulah daripada hamba-hambanya Allah, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Yang mana ini zaman fitnah, betul. Ini zaman ini yang terakhir deh, tadi terakhir mulu gak kelar-kelar. Ini yang terakhir, sekarang lagi yang viral apa? Perancis menghina daripada kita punya Tuhan, betul. Perancis menghina daripada kita punya Rasul, betul. Kita umat Islam, saudara. Umat Islam bisa sabar, tapi kalau menyangkut daripada agama, kira-kira bisa sabar kan? Kita umat Islam, kita punya Rasul, kita punya Tuhan, dihina, dijelek-jelekan. Apakah kita bisa sabar? Coba kalau kita menghina daripada mereka semua, kita menghina agama mereka, kita menghina daripada bendera-bendera mereka, apakah dia bakal marah? Kita umat Islam, kita mempunyai kesabaran, akan tetapi kesabaran kita jikalau ada seseorang yang menghina Allah, yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar kita sudah tidak ada, hadirin. Kita membela Allah, kita membela Nabi Muhammad. Hidup mati kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang begini benar gak nih? Perancis enak-enakan terang-terangan di media sosial. Beliau kata-katain itu Allah. Beliau ngata-ngatain daripada Nabi Muhammad. Kurang ajar tidak? Enak-enakan di media sosial dia teriak-teriakan begitu. Waduh. Ini 2020 pemimpin kita kemana nih? Ini Perancis. Negara Perancis. Berani-beranian dia berbilang seperti itu. Allah katanya segala macam apa dah yang diomongin, nggak ngerti bahasanya kita juga. Akhirnya apa? Dengan kesabaran kami, dengan kesabaran umat Islam, jikalau sudah bernyangkut dengan urusan agama, maka tidak ada kata sabar untuk umat Islam, betul? Betul? Kurang semangat nih. Udah malam nih kayaknya nih, udah jam berapa nih? Ini lanjut kan nih? Umat Islam bisa sabar, akan tetapi tidak bisa sabar kalau ada seseorang, siapapun itu, mau jabatannya apa, maupun sekalipun apa dia, maupun anak siapa dia, maupun dia punya kakek siapa, kalau sudah bernyangkutan dengan agama, kalau sudah bernyangkutan dengan Allah, kalau sudah bernyangkutan dengan Nabi Muhammad, umat Islam tidak bisa sabar, saudara. Dia enak-enakan bilang kayak begitu, dikira kita bisa sabar kali. Terang-terangan dia bilang di media sosial. Bahkan sekarang di negara-negara Yaman, barang-barang yang dari Perancis ditutup. Karena apa?
karena sudah tidak sabar. Beliau mempunyai hati sudah terpecah. Karena apa? Dia sudah menjelek-jelekan daripada kita punya Tuhan. Beliau sudah menjelek-jelekan, beliau sudah mengata-ngatai daripada kita punya Rasul. Maka dari itu kita umat Islam harus bangkit, betul. Kita anak-anak muda harus bangkit untuk agama, betul. Yang terakhir saya minta untuk angkat tangannya, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela agama. Saya minta angkat tangan semuanya, Allahu Akbar. Maka dari itu saudara, kita umat Islam harus berhati-hati. Hari ini hari zamannya ini zaman sudah fitnah. Kita difitnah, akhirnya ini umat Islam terpecah belah, betul. Makanya kita doain semua umat Islam menjadi umat Nabi Muhammad yang sangat baik. Menjadi kita adalah anak-anak muda yang bisa membangkitkan daripada agama Islam. Amin ya Rabbal. Semoga pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang belum punya HP pulang dari sini insya Allah punya HP semua. Yang belum punya motor pulang dari sini punya motor semua. Amin ya Rabbal. Sekarang kita doa, kita minta sama Allah supaya nanti kita bisa dikumpuli sama Nabi Muhammad. Kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kasar mohon dimaafkan. Karena saya manusia yang terakhir. Saya tutup dengan pantun, setuju? Saya tutup dengan pantun, setuju? Ikan lele, ikan gurame. Kurang kompak. Ikan lele, ikan gurame. Ikan cupang, ikan mujair. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja bersama-sama kita mendengarkan tausiah bersama Al Habib Syekhon Al Atas.